Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang terdapat pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kemudian hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir tentu saja ada latihan yang harus kalian kerjakan. Baiklah, marilah kita bahas materi ini satu persatu. Makna kosakata. Setiap kali kita membaca teks, kalian akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang akan kalian dapatkan. Setelah membaca teks, informasi yang kalian temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar cara melengkapi peta pikiran. Sebelum dapat melengkapi peta pikiran, kalian perlu membaca teks dengan seksama. Hal ini bertujuan agar kalian dapat memahami keseluruhan informasi penting teks dengan tepat. Setelah itu, kalian dapat melengkapi peta pikiran. Bacalah teks non-fiksi berikut. Pengertian rantai makanan. Dilansir dari merdeka.com yang mengutip buku yang ditulis oleh Brian dan Cohen, rantai makanan ialah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan sendiri merupakan bagian dari jaring-jaring di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Singkatnya, rantai makanan ialah interaksi antara memakan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan dalam proses ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Rantai makanan pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9 dan dipopulerkan kembali oleh Charles Sutherland Elton pada tahun 1927. Setelah kita membaca teks dengan seksama, maka langkah berikutnya kita perlu mengetahui makna dari kosakata. Dari teks yang baru saja kita baca, ada beberapa kata yang bisa kita lihat maknanya. Yang pertama adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Hal ini dapat kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada kata organisme. Organisme adalah segala jenis makhluk hidup, itu disebut organisme. Kemudian kata yang ketiga adalah linier. Tadi sudah kita baca, terdapat kata linier. Linier terletak pada suatu garis lurus. Kemudian ada kata produsen. Produsen merupakan penghasil barang. Kemudian kata berikutnya ada konsumen. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Kemudian ada kata interaksi, yaitu hal saling melakukan aksi yang berhubungan. Berikutnya dipopulerkan atau diperkenalkan. Nah, itu tadi adalah beberapa makna dari kosakata yang harus kita pahami. Selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah peta pikiran. Judul kita letakkan di tengah, yaitu pengertian rantai makanan. Kemudian kita akan membagi menjadi beberapa cabang. Tadi terdapat 3 paragraf, maka kita juga akan membagi menjadi 3 cabang. Kita ambil kata-kata pentingnya. Pengertian rantai makanan, kemudian cabang pertama kita ambil. Nah, kita dapat melihat inti dari paragraf 1 adalah
Rantai makanan ialah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Kemudian yang kedua, rantai makanan sendiri merupakan bagian dari jaring-jaring di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Nah, kemudian yang terakhir adalah rantai makanan pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9 dan dipopulerkan kembali oleh Charles Sutherland Elton di tahun 1927. Nah, ini tadi adalah peta pikiran yang berhasil kita buat, yang kita ambil dari sebuah teks non-fiksi. Berkaitan dengan teks non-fiksi yang baru saja kita bahas, kita akan merambah pada materi berikutnya, yaitu hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Apa hubungannya? Baiklah, kita akan bahas materi ini. Dari teks non-fiksi yang baru saja kita baca, telah disebutkan bahwa rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, tadi sudah ada di dalam teks dan kita sudah bahas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada konsumen dan pengurai. Contohnya, tumbuhan merupakan produsen karena dia memproduksi sesuatu. Kemudian yang menjadi konsumennya adalah rusa sebagai konsumen satu karena rusa memakan tumbuhan sebagai produsen. Kemudian rusa juga dimakan oleh singa. Singa merupakan konsumen dua. Ini merupakan contoh rantai makanan sederhana. Di sini ada proses pembuatan sumber makanan, kemudian ada yang memakan yaitu konsumen satu dan ada yang dimakan pula. Konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, produsen dimakan oleh konsumen satu. Jadi secara garis besar kita bisa melihat secara keseluruhan, misalnya ada tanaman dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian diuraikan oleh bakteri dan jamur, kemudian diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh rantai makanan yang ada di sekitar kita. Namun dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup, bukan hanya ada tumbuhan, kemudian rusa, singa, atau tikus saja, elang saja, banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, perhatikanlah contoh jaring-jaring makanan berikut. Seperti apa jaring-jaring makanan? Apakah sama seperti rantai makanan? Kita lihat. Ada produsennya. Di sini produsennya adalah padi. Kita lihat siapa yang memakan padi. Padi dimakan oleh tikus. Apakah hanya tikus? Tidak, ternyata padi juga dimakan oleh belalang. Selain tikus dan belalang, ternyata padi juga dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit juga memakan belalang. Tikus dimakan oleh ular. Ular juga memakan burung pipit. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Jadi ular itu bisa memakan tikus, bisa memakan burung pipit, dan juga bisa memakan ayam. Jadi bukan hanya satu jenis makanan saja. Berikutnya, ayam dimakan oleh elang. Burung pipit juga dimakan oleh elang. Dan ular juga dimakan oleh elang.
Nah, di sini terbentuk banyak rantai makanan. Jadi rantai makanan yang banyak itu disebut oleh jaring-jaring makanan. Nah, dalam satu jaring-jaring makanan, kalau kita analisa terdapat banyak rantai makanan. Nah, kita telah sedikit saja. Jadi dari jaring-jaring makanan tadi ternyata ada beberapa rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Kan ada satu rantai makanan. Contoh berikutnya, padi juga, kan produsennya tadi padi. Padi dimakan oleh belalang. Siapa yang makan belalang? Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Nah, ini tadi dua contoh rantai makanan yang terdapat pada satu jaring-jaring makanan yang tadi baru saja kita lihat. Baiklah anak-anak, sangat mudah ya difahami. Setelah kita membahas materi tadi, maka kalian diminta untuk mengerjakan latihan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Tugas kalian hari ini adalah kalian diminta untuk mengerjakan dua tugas, yaitu tugas yang terdapat pada buku pena halaman 130 nomor 1 saja. Kemudian berikutnya di buku pena lagi kalian diminta untuk mengerjakan pada halaman 128 hanya nomor 2-nya saja. Setelah kalian mengerjakan, kirimkanlah hasil kerja kalian kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.